Setelah menelan cermin api cahaya emas, kekuatan naga Yan telah meningkat. Meskipun belum mencapai tahap ketiga dari alam Yuan Gang, ia juga membudidayakan Huang Quan Zhen Qi ke puncaknya. Sungai suci mata air kuning Wang Qingsui sepenuhnya ditampilkan dalam api murni, ada lapisan yin dan racun, yang dikhususkan dalam mengkorosi roh, menahan semua jenis kekuatan sihir, mengakibatkan orang akan terluka serius, dan lupa-lupa ingat karena terkontaminasi. Di bawah tamparan naga Yan, Wang Qingsui menyusup ke mana lawan, menyebabkan Tuan Pulau putus asa berteriak, tetapi tidak berhenti. Energi sejati Wang Qingsui berputar lagi di bawah kendalinya, dan terus-menerus berubah, terkadang menjadi pisau air, pedang air, kemudian menjadi panah, tombak, busur, kapak besar, cambuk, dan bahkan menjadi hantu. Dalam 3 tarikan napas, Tuan Pulau putus asa itu dihajar habis-habisan, sehingga dia segera merasakan memori di kepalanya rusak tampak kabur, dan segera akan menjadi idiot. Seorang penguasa dari alam rahasia misterius memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang pikirannya sendiri. Ketika dia diserang oleh ki sejati yang aneh, Tuan Pulau putus asa akan merasakannya. Dia menggertakkan giginya dengan keras, memacu keajaiban kultivasinya, dan menstabilkan cederanya untuk mencegah invasi Wang Qingsui, dan pada saat yang sama dia meraung liar. Sesaat dia terkejut, tiba-tiba, ki mengembun di seluruh tubuhnya, dia mendongkrak keluar dari pengepungan. Dia segera melancarkan 2 ki ke arah Fang Han dan naga Yan, serta menggunakan jurus langkah 1000 kaki, alias kabur, terbang ke kejauhan. Fang Han mulai menggunakan Mu Huang Gong, memadatkan kayu raksasa, menghancurkan ki dengan parah dan hendak menyusul, tetapi naga Yan menghentikannya. Dia berkata, "Jangan mengejar orang miskin. Terlebih lagi, orang ini sedang melatih sihir Hinayana, jurus ular mematuk kodok, dan jurus putus asa Tiangang. Ketika dalam bahaya, dia bisa bunuh diri dan asalnya. Namun, cepat atau lambat ia akan menjadi idiot, kecuali dia menerobos ke ranah rahasia umur panjang. Kita tunggu sebentar lagi, biarkan dia terluka, untuk kemudian menemukan tempat persembunyiannya, dan rampok hartanya." Seseorang yang telah berkultivasi ke alam Yuan Gang, pasti memiliki harta petualangan yang bagus. Ufap naga Yan, "Baiklah, aku juga berpikir seperti ini," jawab Fang Han mengangguk. "Ayo pergi untuk menangkap ular Raja Air Hitam, dan pergi mencari Long Yao dan Fang Xiaolin. Aku tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Seharusnya mereka tidak mati." Ucap naga Yan telah terbang keluar, dan pada saat yang sama, peta Huang Quan didorongnya membungkus ular Raja Air Hitam di permukaan laut dan dimasukkan ke dalam lukisan Huang Quan. Kemudian, Fang Han menggunakan ki sejatinya untuk terbang ke arah Long Yao dan Fang Xiaolin jatuh ke air. Di tempat tidak jauh dari Fang Han, Long Yao membawa Fang Xiaolin berdiri di atas air mancur yang dibuatnya. Ketika dia melihat Fang Han datang, wajahnya menunjukkan pandangan yang berbeda, dan dia berkata, "Fang Han, kamu benar-benar menjatuhkannya?" tanya Long Yao kaget. Fang Han memandangi Long Yao dan Fang Xiaolin, dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Aku menjual nama Yu Huamen, dan aku memanfaatkan ketidaksiapannya untuk melakukan serangan diam-diam, dan berhasil menjatuhkannya." Ucap Fang Han memandang Long Yao dan Fang Xiaolin, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bagaimana keadaan kalian? Apakah lukanya serius?" tanya Fang Han. Long Yao menjawab, "Untungnya, dia hanya menghancurkan salah satu senjata dan jubah seremonialku." Jawab Long Yao menggelengkan kepalanya. Dia melanjutkan, "Tetapi budidaya seni ilahi Wang Sui ku itu seperti ikan di laut. Jika tidak, aku akan menderita. Selanjutnya, aku memulihkan mana dan sebenarnya aku akan segera datang dan ingin membantumu. Tetapi, aku melihat Tuan Pulau putus asa terbang menjauh melarikan diri." Fang Han berkata, "Syukurlah jika tidak ada cedera yang serius."
Ucap Fang Han juga tahu bahwa Long Yao dan penyihir memiliki senjata ajaib untuk perlindungan tubuhnya, dan mereka tidak akan mudah dibunuh dalam satu pukulan. Namun, mereka baru saja diguncang mananya dan baru saja kehilangan kekuatan magisnya. Bagaimana dengan ular Raja Air Hitam? Ketika aku melihat Tuan Pulau Putus Asa kabur, dia tidak membawa ular Raja Air Hitam pergi. Tanya Long Yao. Mata Fang Han berkilat dan berkata, aku sudah menyimpannya. Fang Han, ternyata kamu memiliki harta dan alat Tao. Tidak heran kamu akan memiliki ambisi untuk menantang saudara Hua Tiandu. Tidak heran kamu bisa mengalahkan Tuan Pulau Putus Asa itu. Pada awalnya, ekspresi Long Yao terkejut, lalu perlahan-lahan menjadi tenang. Ini adalah rahasia Fang Han, yakinlah. Long Yao tidak akan pernah menyebut setengah kata pun, dan akan tutup mulut rapat-rapat. Tidak masalah. Long Yao, kamu tidak perlu membuat sumpah yang begitu besar. Kamu dan aku adalah sesama murid Yu Huamen. Aku bahkan telah memberimu Pilyin Yang Wanshu, yang berarti aku percaya padamu. Kita bepergian ke tanah berbahaya Guiksu itu awalnya, untuk saling mempercayakan nyawa satu sama lain. Bagaimana itu bisa dilakukan tanpa sedikit kepercayaan? Ucap Fang Han melambaikan tangannya dan mengalihkan topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, kamu sangat berpengetahuan, dan sepertinya kamu akrab dengan pemilik Pulau Putus Asa ini. Apakah kamu tahu siapa dia? Ucap Long Yao benar-benar tenang. Dia tidak membicarakan harta Taoisme Fang Han lagi. Fang Han berkata, pemilik Pulau Putus Asa ini memiliki reputasi, dan karena ini, dia memiliki reputasi 40 perampok yang terkenal, yang berspesialisasi dalam membunuh dan mengambil barang orang. Dia menyembah sesepuh sekte iblis dari sekte Tianzue sebagai gurunya di tahun-tahun awal. Kemudian, dia diusir karena membunuh rekannya dan merebut senjata sihir. Kemudian, dia melarikan keluar sekte dan menjadi pembudidaya biasa. Pulau terobosannya sangat rahasia dan tidak ada yang tahu di mana tempatnya. Ufap Fang Han menjelaskan. 40 pencuri. Apakah mereka bersama? Tanya Long Yao. Bukan begitu. Itu adalah nama tim mereka yang mendaftarkan 40 orang jahat dan kejam di luar sekte, dan menambahkan bersama-sama untuk membuat orang merasa menjadi mereka. Pemilik Pulau Putus Asa ini berada di peringkat 38, jelas Fang Han. Fang Xiaolin mendengarkan Fang Han dan Long Yao satu-satu, dan mengangguk, lalu berkata, saya juga telah mendengar tentang 40 pencuri di luar sekte, tetapi saya belum pernah melihat siapapun, dan ternyata pemilik pulau yang putus asa ini hanya berada di peringkat ketiga dari bawah. Lalu, seberapa kuatkah kekuatan pencuri No. 1? Ternyata dia adalah murid buangan dari iblis, ucap Fang Xiaolin. Fang Han berkata, kali ini dia terluka parah olehku dan melarikan diri. Mari kita pergi dulu, dan mencari tempat terpencil untuk berkultivasi. Aku akan mengolah Raja Ular Air Hitam, dan kamu juga mengembalikan kekuatanmu sebaik mungkin. Ayo bunuh pemilik pulau yang putus asa, manfaatkan cederanya dan bunuh dia. Ucap Fang Han segera membuat rencana. Apakah kamu tahu di mana pulau putus asa itu? Aku akrab dengan laut, tapi aku tidak tahu di mana pulau itu, ucap Long Yao bertanya. Fang Han menjawab, tentu saja aku tahu itu. Karena dia terluka, aku menanam jejak napas padanya. Fang Han tahu bahwa naga Yan punya metode pelacakan. Itu bagus, ayo pergi dari sini. Long Hao mengangguk. Di sini, ular Raja Air Hitam baru saja berubah menjadi Jiao, dan auranya kuat. Aku takut akan ada beberapa orang yang mencium bau nafas ini dan segera ke sini. Anda harus tahu bahwa orang-orang dengan kekuatan gaib yang sangat tinggi datang dari surga, dan fluktuasi dunia bisa dirasakan ribuan mil jauhnya. Ayo cepat pergi. Ufap Fang Han secara alami tahu betapa kuatnya itu. Mereka menghilang lagi dan terbang ke arah lain sejauh 2 atau 3.000 mil sebelum mereka berhenti dan menemukan sebuah pulau terpencil.
Pulau kecil ini, dengan radius puluhan mil, memiliki vitalitas yang jarang, dan tidak mudah dilihat oleh ahli spiritual manapun. Setelah jatuh, kekuatan magis Fang Han memasuki lukisan Huangquan, dan dia melihat Raja Ular Hitam Air mengambang di sungai Huangquan, tetapi belum mati. Fang Han berkata, "Yan, bagaimana kamu akan mengurusnya? Sebenarnya aku punya cara, tapi aku tidak tahu apakah kamu mau mengambil risiko." Sekte Setan Huangquanku memiliki teknik pintu ajaib yang dapat mentransfer bunga dan pohon. Syaratnya, harus dapat mencangkok mana, harus memiliki air kelupaan, dan telah mengolah tubuh emas Jin Luo, juga seorang pendukung. Sekarang kita memiliki keduanya, ucap Nagayan. Apa maksudmu? Tanya Fang Han belum mengerti. Nagayan menjelaskan, ini adalah cara untuk mentransfer kekuatan Raja Ular Air Hitam ini ke tubuhmu. Setelah Raja Ular Air Hitam ini berubah menjadi naga, mana dari tubuhnya memiliki setidaknya 1.500 tenaga kuda. Aku akan mentransferkan semua mana kepadamu. Tetapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Jika itu tidak dilakukan dengan baik, maka berbagai jenis mana tidak dapat disesuaikan, menjadi gila, mana akan melarikan diri, dan seluruh tubuh akan meledak. Ini akan meledak menjadi plasma darah. Tetapi tubuh emas Jin Luomu sangat kuat, dan aku telah menghapus memori Jiao ini dengan air kelupaan, dan tidak akan memiliki perlawanan sedikitpun. Ucap Nagayan berkata dengan sungguh-sungguh. Aku akan mencobanya. Jika aku tidak bisa mengambil resiko, aku tidak akan memiliki kesempatan seperti ini lagi, dan aku tidak akan bisa mengalahkan Hua Giandu dalam 10 tahun. Sekarang, 1 tahun telah berlalu dan aku semakin dekat dengan duel itu. Fang Han, apa yang akan ku takutkan? Ucap Fang Han segera membuat keputusan. Mana Fang Han saat ini hanya setara dengan 600 kuda hitam. Jika metode ini berhasil dilewati, itu bisa menjadi kuat 3 kali lipat. Hampir 2000, aku khawatir dengan mana yang kuat ini akan sebanding dengan master di ranah Yuan Gang.